Hilang ini bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
6, 7, 8. Biasa sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pakai tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terima kasih Bapak Ibu, hari Senin seperti yang sudah kita agendakan sekolahan kita pada hari ini. Kita ada dua agenda. Yang kelas 9 ada uji kompetensi untuk kelas 9 dan Bapak Ibu tetap di aula. Kemudian Bapak Ibu yang hari ini hadir adalah yang mengikuti program daring untuk Bapak Ibu guru sesuai jadwal. Kemudian teman-teman TU juga yang piket. Nah, pada hari ini kita sampaikan Bapak Ibu bahwasanya untuk tanggal 14 sampai 15 besok kita mengikuti program dari Menteri, yaitu ada pembelajaran lewat televisi. Pagi tadi saya sudah mengupload tugas untuk Bapak Ibu wali disampaikan ke orang tua untuk mengurangi beban kuota, ya. Seperti yang saya sampaikan di grup bahwasanya di sekolahan kita mungkin kalau Bapak Ibu pirsa orang tua dari menengah ke bawah itu sudah banyak di rumah, Bapak Ibu. Mereka tidak bekerja. Nah, bentuk empati kita tentu saja kalau Bapak Ibu kita masih membebani anak-anak dengan pembelajaran daring yang menggunakan kuota cukup besar, tentu saja akan berpengaruh terhadap perekonomian keluarga mereka. Nah, dari awal sekolahan ini sudah membuat agenda 3 hari pembelajaran anak-anak, Senin sampai Rebo. Kemudian ada juga yang dimulai Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian 3 hari adalah anak-anak tidak online. Nah, sampai hari ini sebenarnya untuk keluarga besar kita tidak ada persoalan. Baru minggu-minggu kemarin itu kami mendapat laporan 3 hari pembelajaran daring itu sudah ada beberapa orang tua yang mengeluh karena mereka dirumahkan sehingga tidak bekerja, untuk makan saja sulit. Maka Bapak Ibu sesuai instruksi yang kami sampaikan di grup, besok pagi kami akan mengubah jadwal. Jadi Bapak Ibu tidak menggunakan pembelajaran daring full, tapi nanti satu daring dari Bapak Ibu, kemudian satu anak-anak menggunakan media televisi. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti ada perubahan perpanjangan waktu belajar di rumah sampai tanggal 30 April. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa terbayangkan masih 1 bulan lagi anak-anak akan berkutat dengan pembelajaran daring.
maka sekolah mengambil kebijakan mulai tanggal 15 dan jadwal akan kami share besok pagi, bahwasanya kita akan reschedule jadwalnya. Anak-anak nanti sehari melihat satu hari melihat TV, satu hari pembelajaran daring. Ngaten nggih Bapak Ibu. Selasa sama Senin ya. Senin Selasa Bapak Ibu silahkan wali mengecek apakah ada kendala pada televisi. Mungkin blawur, mungkin tidak ada channel. Bahkan tadi pagi saya ada laporan anak kita ada yang tidak punya televisi. Nah, nanti silakan Bapak Ibu, Pak Mar sudah membuat Google Form untuk keluhan Bapak Ibu. Silakan nanti yang ada keluhan itu Bapak Ibu tambahkan. Jadi saya minta Bapak Ibu menambahkan 2 hal di Google Form. Nanti mungkin ditambahin lagi Pak Mar. Satu, keluhan berapa anak yang sampai hari ini tidak mengumpulkan tugas daring ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, berapa anak yang tidak punya media televisi. Nanti sekolah akan mengambil kebijakan yang tidak mengumpulkan tugas karena tidak terkendala oleh HP atau kuota. Nanti akan saya bentuk tim untuk kita kunjungi ke rumah. Kemudian soal atau tugas yang harus dikerjakan dari minggu kemarin, 2 minggu yang lalu ya, kita berikan. Ini yang kita lihat, ini adalah pagar dari Ecobrik, di mana Ecobrik itu adalah batu bata ramah lingkungan. Nah, sejak Januari sekolahan kita sudah puasa plastik, dan beberapa plastik yang bisa masuk di sekolah itu adalah bungkus-bungkus makanan seperti ini, permen, itu kami masih perbolehkan, tapi anak-anak harus menyimpan di Ecobrik kelas. Kemudian yang dari sini, ini adalah anak-anak dengan orang tua melakukan tabung sampah di rumah dalam bentuk Ecobrik. Ini setiap bulan kami bekerja sama dengan anak-anak di rumah dan orang tua itu mengumpulkan 1 buah Ecobrik ya. Ini kami kumpulkan sejak Januari kemarin. Nah, sehingga setiap bulan itu kami terkumpul hampir 1000 Ecobrik, dan itu berlaku juga untuk guru dan kepala sekolah. Sehingga akhirnya karena sudah terkumpul banyak, kami bidik untuk membuat pagar dan juga untuk membuat tempat duduk ramah lingkungan. Kemudian yang saya harapkan nanti kalau ini bisa berjalan, kami punya 1000 orang yang bisa menabung plastik. Ini 1,5 liter itu bisa 300 sampah kresek ya. Berapa sampah plastik yang bisa dimanfaatkan sehingga tidak mencemari lingkungan. Dan alhamdulillah aksi nyata dari SMP 1 Jogonalan ini ada 6 penghargaan yang kami terima dalam 1 tahun ini, semuanya adalah dari kegiatan berbasis sampah. Ya, struktur ya. Mereka sudah menceritakan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ini lagi ngapain Bu? Ini membahas untuk program pengajaran berikutnya, materi pengajaran berikutnya. Gimana sistem daring gimana menurut Ibu gimana? Sistem Daring, pembelajaran lewat daring gimana? Ada kendala Bu? kalau dari saya kendala masalah itu ketepatan pengumpulan tugasnya itu yang belum. Iya, jadi masih anak-anak belum. Ini kan ada keluhan orang tua juga kan? Karena nggak punya data kuota atau apa informasinya lewat daring. Terus diganti TV kan ya, melihat TV ya, melihat TV ya. Oh iya, dengan pembelajaran di televisi itu ya. Ibu ngajar apa Bu? Bahasa Indonesia. Nama lengkapnya Bu? Dia Sulistiatmi. Dia? Dia Sulistiatmi. Oke, kelas berapa bahasa Indonesia? Kelas 7. Oke, siap. Maksudnya Kendalanya memang.
keempat ini anak-anak sih tidak terkendala oleh tugas karena memang tugas kami tidak banyak. Kemudian dalam kami memberi tugas itu juga lebih banyak menggunakan untuk pendekatan pendidikan karakter tentang bagaimana virus corona, kemudian bagaimana sikapnya, bagaimana dia harus menghindari corona, kemudian mengedukasi masyarakat. Itu kami untuk daring pertama itu. Kemudian baru minggu kedua itu kami memulai daring seperti mapel dengan 3 hari off, 3 hari on. Dimulai dari jam 7 berakhir jam 11. Secara umum seperti itu. Kendala kemarin? Baik, untuk kendalanya kami secara umum untuk sinyal no problem, tapi banyak anak yang tidak punya HP dan itu sudah kami data. Untuk anak-anak yang tidak punya HP kita ganti tugasnya dengan menggunakan tugas paper test. Jadi nanti kita kirim materi, disuruh belajar di situ, kemudian teksnya kita fotokopi. Kemudian yang belum kita ketahui nanti bagaimana mengumpulkan itu, karena sampai hari ini juga kita belum ada kejelasan kapan anak-anak bisa kembali ke sekolah. Betul, cuman karena kami kemarin membuat pengumuman yang pertama adalah daring ini berakhir besok pagi untuk belajarnya, kami akan melakukan pengumuman yang kedua adalah besok pagi, sekaligus kami karena keluhannya ini bukan dari anak tapi dari orang tua tentang penggunaan kuota, sehingga kami mulai hari Rabu besok hanya menggunakan dua jadwal, 2 mapel. Yang pertama adalah mapel daring kami yang membuat sesuai mapel yang kelas 78, kemudian yang kelas 78 yang jam kedua adalah kami menggunakan pembelajaran lewat TVRI. Nah, itu salah satu untuk mengurangi kendala kuota dari yang dikeluhkan orang tua, karena kebanyakan mereka dari menengah ke bawah dan sudah banyak yang bercerita di grup itu mereka dirumahkan, sehingga hanya on dari Bapak Ibu. Kalau nanti ditambah beli kuota untuk anak-anak itu sangat menekan bagi mereka.